Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Aini akan memaparkan hasil analisis jurnal sebagai proyek akhir mata kuliah analisis real semester 6. Baik, langsung saja. Yang pertama ada pendahuluan. Pembelajaran matematika pada jenjang perguruan tinggi memiliki peranan sangat penting dalam pengembangan serta membina kemampuan berpikir, kemampuan pemecahan masalah, dan melatih kemandirian mahasiswa. Mahasiswa dapat dikatakan sudah memahami sebuah konsep apabila mahasiswa tersebut dapat menjelaskan kembali suatu konsep dengan kata-kata, dapat dalam bentuk lisan, tulisan, maupun simbol-simbol matematika yang lainnya. Mahasiswa yang paham dengan konsep-konsep dalam matematika dengan benar akan lebih mudah dalam mengaplikasikan konsep tersebut ke dalam pembuktian suatu teorema yang ada dalam matematika itu sendiri. Oleh karena itu, permasalahan ini perlu dilakukan pengkajian dan analisis lebih dalam tentang pemahaman konsep mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan dalam analisis real. Selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama ada judul. Judul dari jurnal yang saya baca yaitu Analisis Pemahaman Konsep Mahasiswa pada Materi Analisis Real berdasarkan Taksonomi Bloom ditinjau dari ranah kognitif. Kemudian ada subjek yaitu mahasiswa semester 6 kelas C Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Kemudian ada metode pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Kemudian ada instrumen penelitian yaitu tes dan wawancara. Kemudian ada alamat URL yaitu seperti yang terlihat di video. Dan ada kutipan dari jurnal tersebut. Kemudian ada permasalahan. Berdasarkan hasil analisis, didapatkan permasalahan-permasalahan yang muncul yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk soal dari tes, tulis, dan wawancara, salah satu soal tersebut berbunyi sebagai berikut, yaitu buktikan limit 2n per n plus 1 sama dengan 2 faktorial. Kemudian, ditemukan perbedaan, yaitu terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah ketiga mahasiswa tersebut. Kemudian dari hasil analisis jurnal tersebut diperoleh permasalahan yaitu terdapat perbedaan dari hasil tes tulis dan tes hasil wawancara dari ketiga mahasiswa tersebut. Untuk tes hasil tulis terdapat perbedaan yaitu pada mahasiswa 1 termasuk mahasiswa dengan kemampuan kognitif yang tinggi karena ia dapat memenuhi semua kriteria pada tahapan pemecahan masalah dan memenuhi semua indikator pemahaman konsep berdasarkan taksonomi Bloom. Mahasiswa 1 dapat menyelesaikan permasalahan secara runtut dan jelas sesuai dengan semua kriteria berdasarkan indikator pemahaman konsep. Sedangkan mahasiswa 2 termasuk mahasiswa dengan kemampuan kognitif yang sedang karena ia hanya memenuhi beberapa kriteria berdasarkan tahapan pemecahan masalah yang meliputi pemahaman permasalahan, perencanaan penyelesaian permasalahan, dan menyelesaikan proses pemecahan masalah, serta memenuhi beberapa indikator pada pemahaman konsep, yaitu pemahaman, penerapan, dan analisis. Sedangkan untuk mahasiswa 3, termasuk mahasiswa yang berkemampuan kognitif yang rendah karena hanya memenuhi tahapan pemahaman permasalahan, serta memenuhi indikator pemahaman konsep, yaitu pengetahuan atau mengetahui permasalahan dan pemahaman. Kemudian untuk perbedaan dari hasil tes wawancara, mahasiswa pertama dalam wawancaranya mampu memberikan penjelasan tentang bagaimana ia mampu memahami dan mengetahui permasalahan dengan menerjemahkan terlebih dahulu soal-soal ke dalam bentuk simbol atau bentuk matematikanya. Mahasiswa 1 dapat menjelaskan
dan memaparkan apa yang ia ketahui dan apa yang dimaksud dalam soal tersebut. Kemudian mampu merencanakan pemecahan masalah dan menemukan ide melalui informasi penting yang ada dalam soal, kemudian mengaitkan informasi tersebut ke dalam informasi materi yang sebelumnya telah diketahui. Kemudian mahasiswa 1 memaparkan bagaimana ia mampu membuktikan limit tersebut hasilnya terbukti atau benar. Kemudian mahasiswa 1 dapat memaparkan mengenai penyelesaiannya dengan menggunakan konsep limit pada materi analisis real yang sudah dipelajari. Sedangkan untuk mahasiswa 2, mahasiswa 2 sudah mampu memahami maksud soal dengan menemukan informasi penting dalam soal tersebut, dapat merencanakan penyelesaian masalah soal, dan menuliskan serta menjelaskan yang ingin dibuktikan. Namun, mahasiswa 2 merasa kebingungan dan menjelaskan bahwa ia tidak dapat mengingat konsep limit dengan bukti formal, di mana bukti formal tersebut sangat penting dalam pembuktian limit. Maka, mahasiswa 2 tidak bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik karena merasa kebingungan dan lupa terhadap suatu konsep. Sedangkan untuk mahasiswa 3 mampu memahami maksud soal dan menemukan informasi penting dalam soal tersebut. Namun, mahasiswa 3 ini tidak mampu merencanakan untuk menjawab soal. Ia hanya tahu maksud dari soal tersebut, tetapi dalam pengaplikasiannya ia mengalami kesulitan karena tidak mengetahui konsep pembuktian limit. Mahasiswa 3 tersebut mengalami kesulitan dan mengakui bahwa ia tidak ingat konsep untuk membuktikan limit dengan definisi limit. Sehingga mahasiswa 3 ini tidak dapat melanjutkan proses pengerjaannya. Berdasarkan hasil analisis jurnal ini didapatkan permasalahan dalam hasil tes tulis serta tes wawancara ketiga mahasiswa tersebut. Ada mahasiswa yang berkognitif tinggi, kemudian ada yang berkognitif sedang, dan ada yang berkognitif rendah. Kemudian ada solusi. Solusi ini merupakan penyelesaian dari permasalahan-permasalahan yang telah diperoleh sebelumnya. Penulis dalam jurnalnya mengatakan bahwa disarankan bagi pengajar untuk lebih mengajarkan dan menanamkan konsep dasar materi. Dan mengajarkan konsep dasarnya, maka peserta didik tidak akan kebingungan apabila soal yang diberikan diubah bentuk karena mereka sudah paham dengan dasar materinya. Jika kemampuan konsep sudah bagus, maka kemampuan penyelesaian masalah juga akan bagus karena ia dapat tahu konsep penyelesaiannya. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Untuk kesimpulan yang pertama yaitu mahasiswa dan kemampuan kognitif yang tinggi dapat memenuhi semua tahapan pemecahan masalah dan memenuhi semua indikator pemahaman konsep berdasarkan taksonomi Bloom. Kemudian untuk mahasiswa dengan kemampuan kognitif sedang hanya memenuhi beberapa tahapan pemecahan masalah, yaitu meliputi pemahaman permasalahan, perencanaan penyelesaian masalah, dan menyelesaikan proses pemecahan masalah serta memenuhi beberapa kriteria indikator pemahaman konsep, yaitu pemahaman, penerapan, dan analisis. Kemudian, kesimpulan yang kedua adalah terdapat saran-saran dari peneliti, yaitu diharapkan para pengajar mengembangkan pola pembelajaran serta pengajaran yang lebih efektif agar tingkat kemampuan kognitif peserta didik dapat berkembang dan meningkat serta lebih mampu memahami konsep-konsep materi secara jelas dan benar. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari hasil analisis jurnal yang telah saya laksanakan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian atau hasil dari analisis tersebut, mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.